More. Less. Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman semuanya, bang-abang, mbak-mbak, neng-neng. Semoga berada dalam keadaan sehat selalu semuanya, ya kan? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. New normal sudah balik lagi. Halo semuanya yang baru bergabung. Halo, hai Bang Junot, I'm from Malaysia. Halo Malaysia. Buat yang dadah-dadah, saya juga mau ikutan dadah. Mana cara dadah? Oh, saya angkat tangan aja. Tangan. Kelihatan nggak kalau saya angkat tangan? Angkat tangan lagi. Gimana kalau kita main game ini aja? Gini-ginian aja. Jadi saya nggak usah ngomong, kita komunikasinya melalui gini-gini nih. Nah, terus saya nggak jelas gini nih, pakai tomat. Udah. Jangan buang-buang kuota orang ah. Orang pengen nontonin sesuatu yang berfaedah gitu. Masa saya gitu-gitu. Hai, halo, Sarah. Apa kabar, Sarah? Salam buat Mas Hanif kalau Mas Hanif ada di rumah. Well, anyway. Hi guys. How are you? Hope you guys are doing good today. Terus udah kayak gitu di tengah masa new normal sekarang, kita banyak ngelihat sosial media penuh dengan orang-orang yang udah pada macet-macetan di puncak. Kemarin lihat nggak sih banyak banget video-video di puncak tuh yang kayak yang udah nggak ada lagi lah PSBB-an. Sekarang semuanya udah pada kayaknya udah kayak nggak ada corona. Oke, sepertinya main tebak gambar. Jangan main tebak gambar. Apa kabar, Abang? Kapan main film lagi? Saya akan syuting insya Allah di tahun depan, karena syuting film saat ini, saya pengen update sedikit. Produksi film saat ini, kami semua di industri film masih menunggu kapan boleh lagi berkumpul untuk kegiatan produksi besar-besaran. Ada beberapa info yang saya dengar, kira-kira mungkin ya bulan Juli atau Agustus bioskop kembali dibuka. Dan ya udah, itu aja update-nya. Tahun depan kemungkinan saya akan memproduksi sebuah film, bermain film lagi. Mudah-mudahan teman-teman pada nonton. Seperti biasa kalau aktor-aktor kayak saya gini, karena agak kurang laku ya main film. Jadinya main filmnya setahun sekali gitu. Jadi kalau ada produser-produser di sini yang berniat untuk menghubungi saya, bolehlah gitu. Karena saya agak kekurangan sebenarnya film gitu. Well, bercanda. Anyway, saya persiapan filmnya yang terbaru agak cukup berat, butuh research dan riset juga pastinya. Mudah-mudahan setelah nanti syuting teman-teman bisa menikmati di tahun 2022. Filmnya agak lama syutingnya, setahun mungkin. Well, oke. Selamat datang yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dialektika. Dialektika, program yang dibuat oleh Berbagi Kultur bersama saya dan tim dari Berbagi Kultur, yang setiap minggunya kami berusaha untuk menghadirkan topik-topik yang menyenangkan untuk dibahas bersama oleh teman-teman. Dan seperti yang saya bilang, teman-teman semua, ini adalah Dialektika terakhir. Ya, betul. Ini adalah live terakhir yang kami buat untuk season ini. Oke. Itu kata tim dari Berbagi Kultur. Jadi tolong disampaikan, Bang, terakhir untuk season ini. Oke. Jadi doakan, mudah-mudahan akan ada program live berikutnya, tergantung juga dari animo teman-teman. Apakah teman-teman senang sama program live yang kami bikin? Kalau misalkan teman-teman senang, boleh dikasih tahu, Bang, ayo dong bikin live lagi gitu. Tapi untuk season ini, untuk season pertama ini adalah live Dialektika terakhir. Kapan season berikutnya, Bang? Oh, oke.
Kapan ya? Tergantung. Kami akan mengevaluasi dulu topik-topik yang menarik, data-data akan kami kumpulkan, terus sudah kayak begitu. Teman-teman juga boleh bilang DM ke saya pengen lihat animonya seperti apa sih gitu. Pengen deh gitu kalau misalkan dialektikanya lanjut karena teman-teman di sini juga seneng dengan apa yang kami bikin di dialektika. Oke, masih ada link di situ. Kitabisa.com/berbagi kultur kalau misalkan teman-teman pengen berdonasi untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita pada malam hari ini bisa bertatap muka, boleh sekali untuk klik link kitabisa.com/berbagi kultur. Itu juga ada di area bio saya. Oke? So, topik malam hari ini adalah ngomongin masalah taste, oke? Kalau kamu punya selera, terus selera kamu dibilang jelek sama seseorang, termasuk itu selera musik, termasuk itu selera fashion, selera makanan, atau selera apapun, rambut kamu kayak begitu, terus kamu dibilang kayak, ih lo jelek banget sih, dasar lo nggak gaul, atau lo tuh, ih uncultured banget sih, atau nggak culture banget sih lo bro, gitu. Kita harus apa sih? Terus orang yang biasanya ngomong itu tentang kayak seleranya bagus atau nggak bagus, culture nggak culture atau apa segala macam, emang seleranya dia itu udah benchmarknya apa gitu? Selera bagus itu tuh ditentukan dari mana? Gitu kan? Kayak siapa yang bilang selera lu bagus? Lu mengakui diri lo, gue adalah orang yang paling keren mampus di dunia ini, atau ada suatu lembaga yang telah mensahihkan orang tersebut bahwa kayak, wah ini adalah orang yang paling nyampe di Jakarta, atau ini adalah orang yang paling nyampe di Indonesia, jadi dia berhak untuk ngejudge siapapun yang tidak mempunyai selera yang sama kayak dia berhak untuk bilang orang itu jelek, salah, atau nggak gaul, nggak keren, atau kayak gimana pun gitu. Well, sudah banyak DM yang masuk dari kemarin yang saya yang ngobrol gitu sama saya, yang saya lempar ke Instastory, DM-nya bagus-bagus. Mudah-mudahan teman-temannya ada di sini. Ada 2 orang yang akan saya undang di sini. Pertama itu yaitu Mbak Alfa Nianisita. Kalau ada Mbak Alfa Nianisita boleh bergabung di sini. Alfa Nianisita, saya pengen Mbak Alfa Nianisita kalau ada. Dada-dada aja Mbak Alfa. Kalau Mbak Alfanya ada. Mbak Alfa. Alfa Nianisita. Coba ya kita lihat view. Alfa Nianisita. Alfa. Kita live segera. Halo. Halo Kak Dinot. Halo Mbak, halo. Iya. Sorry nih agak rame soalnya masih di luar. Masih di luar? Iya. Lagi di Starbucks. Oh, lagi di Starbucks. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Apa kabar Kak Dinot? Baik sekali. Lagi udah ya? Atau lagi kebetulan meeting di luar? Yang tadi masih di luar, terus dikabarin sama Mbak Lovita itu buat ikut live, jadi gak usah pulang dulu deh, sini aja sekalian gitu. Wah, keren. Gimana? Lagi ngapain Mbak? Maksudnya udah masuk kerja lagi kuliah atau ngapain sekarang? Masih kuliah semester akhir, baru mau lulus, masih skripsi. Masih skripsi? Apa? Iya. Gimana? Sorry, jurusannya jurusan apa? Hukum. Mantap. Saya dulu kuliah hukum loh sempet. Oh iya, di? Ya, di Atma Jaya. Cuma 6 bulan tapi. Atma Jakarta ya, tapi ya? Ya, Mbak di... Saya di Jogja. Oh, di Jogja. Iya. Saya dulu kuliah hukum 6 bulan tapi nggak kuat. Bukunya tebal-tebal, jadi kayaknya... Bener. Sampai sekarang juga masih gitu. Sampai sekarang masih tebel-tebel. Iya. Oke,
Boleh terima kasih sebelumnya udah ngirimin DM ke kami gitu ya. DM saya baca gitu. Kemarin kan menarik tuh ya setelah taste kan ya. Nah, kalau misalkan menurut aku panggilnya apa? Alfa Nia aja. ini aja. Misalkan menurutnya kenapa tuh kayak menarik menurut aku ketika Nia kasih perbedaan antara dulu yang keren itu motor ninja, sekarang itu Vespa gitu kan ya. Itu tuh ngambil ngambil perumpamaan motor ninja sama Vespa itu dari mana? Oke, kan karena aku tipikal orang yang kalau misalnya ketika nongkrong atau di sekolah suka Hmm. ngeliat sekeliling. Apa sih yang lagi digandrungi orang-orang? Apa sih yang lagi menjadi standarnya anak-anak seumuranku? Hmm. Dulu waktu SMA, salah satunya adalah motor sport itu sesuatu yang dianggap mereka barang wah. Memang dari segi harga memang memang oke lah, pricey Ya. juga. Hmm. Cuman Hmm. ketika cowok pakai motor sport tuh berasa kayak pride-nya ada banget. Itu yang Hmm. bikin mereka bisa merasa oke aku keren nih gara-gara bawa motor ini. Aku jadi itu taraf keren anak-anak cowok di umuranku pada saat itu. Semakin Ya. kesini lihat Twitter, Instagram segala macam, kok mulai bergeser. Tadinya mungkin awal-awal tahun ada motor-motor laki kayak motor Tiger dibikin motor lama yang dimodif-modif gitu kan. Hmm. Semakin Hmm. Hmm. kesini barulah muncul Vespa-Vespa mahal itu yang aku sebut di DM itu menjadi parameternya anak-anak zaman sekarang ditambah dengan kayak lingkungan lain itu mendukung dengan cara yang aku kasih example kayak beat kalau pakai beat minggir dulu dah kalau nggak Vespa minggir dulu itu suatu dukungan yang menurutku kurang konkret karena itu opini sendiri yang Ya. sayangnya didukung orang banyak itu yang Oke. pengamatanku sih gitu. Oke. Kamu pernah nggak masalah sama orang yang ngurusin banget selera musikmu atau selera fashion atau selera rambut? Ada? Pernah banget, pernah Pernah? Pernah? pernah Ada pasti pernah ya di satu circle tuh pasti ada ya orang yang ngerasa diri ada mereka keren, pengetahuan gitu segala macam. Ya. pernah aku Terus sempat yang kayak mereka merasa mereka edgy, menyebut dirinya edgy, dan menyebut orang-orang lain adalah normis. apa? Normis. Normis. Wow. Yes. Itu menurut mereka yang kayak, selera musikmu masih 90-an, kok orang banyak kan udah ngikutin itu, kenapa nggak dengerin, let's say, Pamungkas, Ardhito Pramono, Maybe Fish, yang gitu-gitu. Itu mereka menganggap pengikut, aku bukannya not to be offended ya, maksudnya ini adalah example yang aku hadapi sendiri. Ketika Ya, mereka ya. merasa bahwa selera musiknya, selera fashionnya di atas rata-rata orang lain, menganggap orang lain tuh ya normis aja, pengikut sesama, istilahnya Norm. Oke. streamnya Ya. lah, Normis tuh maksudnya normal gitu. Ah, normal banget sih lo normal gitu. betul. Oh, Yes. keren juga ya gitu. Ya, lucu sih sebenarnya kalau misalkan ngelihat orang-orang yang pikir bahwa diri mereka tuh adalah yang terbaik dan selera mereka adalah yang paling bagus. Tapi kalau misalkan kamu ketemu orang kayak begitu, pengalaman ter yang nggak bisa dilupa tuh apa pada saat itu? Kayak Musik misalkan sih, apa yang kamu bahas? aku cuma ngiyain doang, karena ketika menghadapi orang-orang kayak gitu, kalau aku semakin ngeyel, semakin Ya, mendebat, semakin me, me, membela diriku sendiri, mereka nggak akan bisa ngalah juga karena menurut mereka memang hype-nya itu. hmm, ya, ya, Mereka ya, menganggap dirinya indie tapi indie yang hype. Aku nggak tahu sebutannya apa, cuman sekarang kayak nyebut anaknya indie banget. Indie itu apa sih? ya, ya, Apakah ya, indie genre musik? Apakah indie style dengan tote bag or else? Itu yang ya, masih menjadi pertanyaan lah. ya. Tapi kalau misalnya kamu gimana cara akhirnya Nia nyaman sama apa yang Nia suka? Apa ya? Ya be myself aja, maksudnya kata paling gampang makanan lah. Kamu suka pedes, aku nggak suka, ya aku nggak makan. Kalau kamu makan kan nggak ganggu aku.
it's okay. Kecuali kamu ngasih cabai ke aku nggak suka, baru aku ngomong, woi, aku kan nggak suka nih, kenapa kamu ngasih ke aku, baru aku tegur. Kalau selama kita sama-sama di safe zone-nya kita, nggak saling ganggu, nggak saling, aku karena orangnya aku jarang merasa tersinggung ya, karena itu perspektif orang gitu loh, itu terlalu subjektif. Kalau di debat tuh bakal sampai tahun depan mungkin perdebatannya. Iya. Kalau menurut kamu stay selera ya, berarti kamu tuh apa sih kalau misalkan ada orang yang berpikir bahwa bagus, yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada orang yang kayak, gue ketinggalan banget deh sama gue tuh harus suka sesuatu yang sebenarnya menurutku ya, segala sesuatu itu akan terrecycle. ya. Kayak gini deh, kita contoh, aku jawab yang kedua ya, contoh selera musik 90-an kan akhirnya terrecycle di tahun ini kan. Ketika aku merasa anjir aku ketinggalan nih, aku nggak bisa nih, aku harus ikut nih, tapi kok aku nggak suka, ya udahlah aku biarin aja, aku tetap ikutin nih. Pada akhirnya selera musikmu ini akan menjadi hype baru, dan orang-orang yang ada di dalam situ nggak akan langsung, wah aku udah suka dari lama, nggak bakal gitu. Aku yakin nggak bakal gitu. Tapi orang yang berusaha memaksa diri untuk ikut hype-hype baru yang nggak sesuai sama dia, dipaksakan walaupun dia nggak nyaman, itu dia bakal pindah terus ikutin apapun yang berganti, mau 90-an, mau 50-an, 80-an, mau selera musik indie, death metal, dia bakal ikut. Jadi dia nggak punya apa ya, mungkin agak nggak punya pendirian mungkin ya. Iya. Menurutku sih gitu. Banyak ya, kalau apa yang kita suka itu fanatik amat itu kali ya. Terus yang kayak might be apa yang kita sekarang itu tuh jadi apaan sih gue ngasih tahu orang zaman dulu bahwa lo harus suka musik itu, sekarang gue udah nggak suka banget sih sama musik itu, ngapain sih gue dengerin musik itu zaman dulu gitu. Well, tampaknya kita kehilangan apa saya yang hilang. Halo ya, aku sih. Iya, putus-putus Kak suaranya. Maaf ya, tadi putus-putus. Iya, hilang. Karena kita harus sadar, kita harus kemungkinan masih putus-putus dia Kak kayaknya. Putus-putus. Halo. Aku nih yang putus-putus kayak. Mbak Alfania hilang. Hai. Ya. Siapa yang hilang? Aku apa mbaknya yang hilang? Halo. Mbak ini? Udah? Aku muncul nggak? Udah. Muncul. Aku muncul nggak? Oke. Muncul. Tapi kayaknya signal saya juga yang lagi rusak. Seperti iya. Mbak, aku sudahin dulu ya ini. Aku setelah ini. Oke. Thank you sekali Mbak Nia atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, bye. Coba. Apakah signal saya masih aman? Apakah signal saya masih aman? Coba kasih tanda tangan. Tangan-tangan yang keren-keren. Masih aman ya? Oke, masih aman. Jadi, kalau kata Mbak Nia, selera itu cycle. Oke? Jangan sampai ketika
kamu ngasih tahu orang-orang bahwa kayak, hey, you know what, lu jangan dengerin musik ini atau lu jangan nonton film itu. Karena itu takutnya cycle, bisa-bisa nanti kamu ngasih tahu seseorang suatu selera yang saat ini, yang 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi kamu malu udah ngasih tahu orang bahwa suruh dengerin musik ini, kamu sendiri udah nggak dengerin musik itu. Gitu. Ngapain juga gue ngasih tahu orang untuk suatu hal yang sekarang mungkin gue agak malu mengakuinya bahwa gue dulu pernah ngasih tahu orang untuk ngedengerin musik ini atau ngedengerin musik itu. Atau it happens. Oke? Okay? Jadi buat kalian yang masih ada di area-area itu dari pesan dari Mbak Nia tadi. Oke, yang kedua ada kakak Mbak Novi Yudi. Novi WDY __. Ada kan Mbak Novi Yudi di sini? NOVEWDY __. Kakak Lovita coba diundang. No. View. Wah, kagak ada. Novi di Novi. Novi. Oke. Mbak Novi di boleh ini Mbak Novi di boleh send request ke saya. Saya udah lihat Mbak Novi halo, tapi saya belum ada send requestnya. Boleh ada itu udah komen, iya, cuman Mbak Novinya belum ada di ini, send request. Oke, Mbak Novi, di. Loh, kok gambarnya begini? Oh ya, halo. Halo, Halo, halo Kak Regina. halo Mbak. Halo. Gimana nih? Mahasiswa komunikasi yang Kenapa? rambutnya kurang curly ya katanya ya? Kurang di curly, Kurang modis mungkin. kurang Iya, betul. mahasiswa yang rambutnya dan stylenya mungkin kurang anak komunikasi katanya ya, gitu ya? Betul. Kurang image komunikasi mungkin kayak cocok gak ya kalau Novi ini jadi komunikasi kayak gitu. Oh, tuh. Tenang, tenang. Saya juga dulu anak komunikasi masalahnya. Saya anak komunikasi dulu. Ada barengannya. Ambil Kamu jurusan ambil apa? Konsentrasi apa Kak apa? Junut? By the way. Aku aku hampir aja aku tuh pengen ngomong permanen resident tau nggak? Aku ambil jurusan PR. Aku ambil jurusan PR. Oke. Tapi aku ambil jurusan PR zaman dulu tuh jadi gini, aku tuh kuliah di suatu tempat di mana tempat tersebut tuh kalau kelasnya dibuka tergantung banyak mahasiswanya. Nah, karena aku telat Oke. ngambil kelas, akhirnya aku mau nggak mau harus ngambil PR gitu. Padahal sebenarnya aku tuh pengennya advertising, tapi ya nggak apa-apa. Aku jadi yang paling gak kelas gitu. Jadi teman-teman aku perempuan semua gitu. Ada Tapi untungnya ya Kak, berarti temannya perempuan juga. ada aku menyenangkan kuliah di jurusan PR itu menyenangkan. Ngomong-ngomong, terima Iya. kasih sudah mengirimkan DM. Coba boleh boleh kasih tahu dong apa yang kamu tulis, pendapat kamu tentang ngomongin masalah taste. Oke, menurut aku ini sesuai pengalaman aku ya. Kayak menurut aku taste itu ekspresi diri. Hmm. Ketika dia anak komunikasi, anak ekonomi, atau anak jurusan manapun, ketika dia mau berpakaian atau berpenampilan, itu balik lagi ke diri masing-masing, ekspresi diri. Banyak kok juga anak komunikasi yang nggak selalu modis, kan setahu aku tuh anak komunikasi itu dibagi tiga, ada anak PR, anak iklan, sama anak jurnalistik. Cenderung memang kalau anak-anak PR itu stylenya bisa dibilang modis, rambut curly, pakaiannya yang sangat-sangat modis. Sedangkan kalau aku kebetulan kemarin itu ngambilnya jurusan jurnalistik. Jurnalistik itu kalau di aku pandanganku tuh atau beberapa orang yang aku lihat itu stylenya cenderung cuek. Nah, ketika aku punya style cenderung cuek, aku punya temen yang selalu membandingkan dengan culture anak komunikasi di kampusnya.
yang selalu bilang kalau di kampus gue tuh anak komunikasi tuh gini gini, nggak tahu ya kalau di kampus lo, selalu ngomong kayak nggak tahu ya di kampus lo, dengan ada yang kayak kalau gue nggak tahu mungkin kayaknya anak komunikasi di kampus lo nggak kayak yang di kampus gue, kayak kayaknya nggak cocok deh, Iya. kayak apa sih, kayak tidak mencerminkan gitu. Padahal ketika orang mau pakai baju kayak apa aja terserah. Ilmu itu kan diambil bukan dari seorang berpenampilan. Ketika kuliah mau penampilan kayak apa juga, kalau emang dia nggak niat kuliah atau emang cuman bahkan mejeng doang dengan penampilan yang kayak gitu loh. Kayak Hmm. bebas-bebas aja orang berekspresi tentang itu kan, penampilan juga bagaimana mencerminkan dia gitu kan. Kayak berarti kalau aku pakainya cuek berarti aku anaknya cuek, nggak terlalu memperhatikan penampilan yang gimana-gimana, dan itu nggak salah. Dan orang pun berpenampilan cantik ke kuliah dengan rambut culi itu juga nggak salah, itu kan masing-masing orang aja pengen berpenampilan seperti apa kayak gitu. Jangan sampai punya stereotip orang komunikasi cantik, apa namanya, kalau yang nggak cantik berarti dia nggak pinter nih dalam komunikasi kayak gitu sih. Iya, iya. Kalau pengalamanku sih seperti itu, Kak. Kamu kamu udah lulus ya? Aku tahun lalu sudah lulus, Oh, tahun alhamdulillah. 2019 akhir. Congrats, congrats. Dan sekarang udah kerja ya. Alhamdulillah udah kerja. Sekarang Nah, juga lagi di kantor. itu yang akhirnya kamu bilang bahwa kayak nggak ada ngaruh-ngaruhnya kok, taste kok ibaratnya. Kalau misalkan emang kita bisa mengaplikasikan ilmunya dengan baik, buktinya gue bisa dapat kerjaan yang sesuai dengan apa yang gue harapkan gitu ya. Iya, betul. Betul begitu ya? Jadi betul. Jadi kayak mungkin dia meragukan dengan penampilan aku yang nggak pro atau nggak apa ya, sebagai anak komunikasi. Aku bisa buktiin kuliah itu bukan soal penampilan, tapi soal bagaimana kita menggali ilmu. Aku cuman bisa diem ketika dapat omongan-omongan kayak gitu, cuman aku bisa berdoa semoga suatu saat bisa ditunjukin kalau anak komunikasi juga bisa tanpa harus bercurli-curli ria dan bertampilan yang seperti itu. Ya, 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 ya. Tapi kalau ngomongin masalah taste ya, menurut kamu itu adalah suatu hal yang subjektif atau enggak? Kayak ya menurut dia bagus, yang menurut dia bagus kayak begini, kalau emang gue nyamannya kayak gini, menurut gue bagusnya seperti ini gitu. Menurut kamu gimana? Kalau nanggepin orang-orang yang berpikir bahwa kayak iya, tapi kan seharusnya anak komunikasi itu kan, let's say gini, kan base kita tuh misalkan ketemu sama orang, harusnya tuh lo up to date dong fashion lo gitu. Kok lo enggak sih gitu, misalkan kayak gitu. Kok di kampus lo enggak sih, atau enggak? Kok lo enggak mau sih gitu? Menurut kamu gimana? Itu subjektif atau enggak? Subjektif atau enggak bisa jadi sih, cuman aku juga setuju dengan ketika anak komunikasi berpenampilan baik untuk apa namanya, untuk menunjang si pekerjaan atau perkuliahannya gitu kan. Iya. Tapi kan kayak kalau untuk setiap hari kuliah aja aku tuh ya biasa aja, cuman ada sometimes kalau mungkin mau presentasi di kelas atau mau ketemu dosen untuk bimbingan, itu pasti pakaiannya lebih diperhatikan karena itu mau ketemu orang, mau presentasi depan banyak orang. Cuman kalau emang cuman kuliah biasa, lagi nggak presentasi, cuman ketemu sama temen, kayak maksudnya nggak ada sesuatu yang harus aku present ke orang gitu ya, biasa aja. Aku pakai baju yang menurut aku ya senyaman aku. Cuman kalau mau presentasi atau mau apa namanya, mau ketemu dosen bimbingan, berarti kan face to face secara tatap muka berdua gitu kan, atau ketemu banyak orang, itu mungkin Hmm. baru memperbaiki atau lebih rapih gitu ya kali mungkin Kak, kayak gitu. Cuman kalau Ya. cuman sehari-hari kuliah ya ekspresi diri aku aja, mau pakai mungkin pakai kaos atau mungkin pakai celana yang rip jeans seperti kayak gitu yang mungkin belel-belel kayak gitu-gitu. Ya, ya, ya. Berarti kalau misalkan ngomongin masalah taste, ngomongin masalah kenyamanan ya. Nyamannya kita ada di mana gitu kali ya? Kalau menurut kamu Iya, ya? betul. Ya, ya, ya. Iya, Kalau misalnya setuju. nyamannya gue kayak begini ya gue pakai seperti ini gitu. Kalau misalkan yang Iya, penting yang penting secara esensi gue tahu apa yang gue kejar gitu kali ya. Secara esensi yang gue kejar misalkan betul. ilmunya gitu kan. Secara esensi gue tahu. Iya, Halo? Masih bisa? Aman? iya, Pak. Iya, secara Bisa aman-aman. esensi gue tahu apa yang gue kejar, secara esensi gue
mengerti apa yang pengen gue lakuin, apapun itu ya, mau kita suka selera berpakaian, selera bermusik atau apapun, yang penting kita tuh paham apa yang kita pakai gitu, dan paham apa yang mau kita kejar gitu kali ya. Damn, ini kenapa mbaknya atau saya ini? Atau saya ya? Halo? Iya, udah lagi. Udah? Iya, Mbak Nov, dengar iya. suara saya? Iya, dengar sudah. Oke, kalau begitu. Mbak, makasih sekali ya sudah meluangkan waktunya untuk ikut live malam hari ini. Oke, sama-sama Mas Junot. Ini Udah diberi kesempatan juga. masih di ini ya, masih di Iya, masih di kantor. kantor. Di Jakarta atau di mana? Iya, masih di Jakarta, daerah Jakarta. Masih di Jakarta. Oke, kalau begitu jangan bosan-bosan untuk ikut berpartisipasi kalau misalkan ada live dan DM. Boleh. Pasti, pasti. Aku excited kalau Kak Junot selalu bikin live dan selalu bikin diskusi tentang konten-konten yang menurut aku sangat berguna banget. Terima Keren. kasih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat orang sama-sama dengerin kita sekarang ya. Oke. Oke, itu hati-hati pulangnya, sehat Siap. selalu. Salam untuk lo. Oke, Amin. thank you. Ya, thank Bye. you. Teman-teman sekalian, baterai saya habis. Jadi penting untuk saya nge-charge HP dulu. Saya ambil chargeran. Bentar, jangan pada leave. Sebentar aja. 1 menit. Masih pada ada di sini. Baik sekali. Padahal aku tinggal loh tadi. Nyampe nggak semenit? Oke. Oke. Ini susah loh nge-charge sambil masang. Oke. Jangan lupa nyanyi. Nyanyi apa sih nyanyi? Saya nggak bisa nyanyi. Main gitar aja ya. Wow. Gimana nih? Seru nggak nih topiknya? Coba kalau emang seru, mana suaranya? Mana suaranya kalau emang seru? Oh, there's a Mr. Sap here. I've noticed you, buddy. Ketik saya sampai sekarang tuh saya bingung ya. Kalian bisa baca apa yang baru saya ketik nggak? Saya kalau misalkan ada orang nulis uwu, saya tuh bingung artinya apa. Ada yang bisa jelasin ke saya nggak? Uwu itu artinya apa? Kayak yang uwu. Oh, unch. Oke. Unch tuh maksudnya, iya uwu. Uwu tuh artinya apa? Nyanyi sambil gitar bang. Uwu, iya uwu tuh artinya apa? Uwu. Ya, tidak ada yang baik menjelaskan ke saya arti kata uwu itu apa. Right on. Uwu apa? Unhappy with. Oh, uwu tuh unhappy without you. Uwu unch lucu. Unliving.
I'm living without you. Itu artinya keren, ganteng. Unhappy without you, Bang. Oke, unhappy without you. Wow, oke. Sekarang saya ngomong ya. Sisa waktu kira-kira 20 menit. 20 menit saya akan ngomong tentang apa yang saya pikirin tentang taste. Itu kan ya. Sebel banget deh kalau misalkan ada aja yang ganggu. Oke, seneng deh live kali ini. Banyak yang berwarna. Kayak kamu. Oke, guys. Menurut pendapat saya, pertanyaannya adalah, taste keren, taste jelek. Ada nggak sih taste keren atau taste jelek? Itu pertanyaan utamanya. Taste keren. Apa tuh taste keren? Taste-nya dia keren banget. Sampai akhirnya gue dibilang gue harus dengerin tipe musik seperti ini. Atau gue harus nonton film seperti itu. Atau gue tuh harusnya kalau ngomong tuh pakai bahasa yang kayak gini. Dicampur-campur sedikit gitu. Sama bahasa Rusia Indonesia dikit-dikit, atau harus ngomong bahasa Prancis dikit-dikit biar disangka sophisticated, atau apapun lah gitu. Banyak orang-orang di circle-circle tertentu kayak, wah kalau lu nggak pakai baju ini, atau kalau lu nggak pakai kacamata itu, atau kalau lu nggak ngomongin perihal tentang ini dan itu, lu nggak keren. Tapi pertanyaannya adalah, keren itu apa? Ya kan? Selera bagus itu kayak gimana? Selera jelek itu yang seperti apa? Siapa nih yang nentuin selera bagus sama selera jelek ini? Apa yang kemudian ngebuat orang berhak untuk kayak, menurut Bang ini yang keren itu adalah musik seperti ini. Menurut Mbak yang itu musik film yang keren itu harus begini, jadi kita harus dengerin dia. Aku kadang bingung gitu, kayak kenapa lo harus dengerin pendapat orang untuk apa yang lo mau pakai? Siapa yang akhirnya lembaga apa yang akhirnya mensahihkan mereka menjadi juri dari sebuah selera? Menarik ya, menarik ya, menarik. Itu merupakan suatu hal yang sungguh sangat menarik. Kalau kamu selama ini sungguh sangat kayak, aduh, nanti dianggap keren gak ya sama circle itu? Aduh, nanti dianggap, gue mau bikin film. Aduh, nanti dianggap oke gak ya sama sutradara ini? Aduh, gue mau bikin musik. Aduh, nanti dianggap keren gak ya sama musisi ini? Atau apapun. Atau fashion. Gue mau pakai baju ini. Aduh, nanti di-like gak ya sama si ini? Orang-orang yang kamu anggap keren itu, orang-orang yang berhak ngejudge kamu jelek atau buruk itu adalah lembaga apa, yang sertifikasi seperti apa yang akhirnya membuat mereka bisa punya selera bagus, selera jelek. Apa sih selera bagus, selera jelek? Pendapatku. Kalian mau tahu pendapatku? Mau tahu nggak? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Ayo. Coba ngomong dulu, mau tahu banget apa mau tahu aja? Kalau mau tahu aja aku nggak jelasin. Kalau mau tahu banget Bang, aku jelasin. Lah Bang, kurusan. Nggak ada yang mau tahu. Nggak ada yang mau tahu nih pendapat saya apa. Bang, kurusan ya kayaknya, iya. Oke. Mau kamu, ya kalian mah kalau misalkan ditanya kayak begini, pasti bercanda jawabnya. Oke, mau tahu banget. Mbak Titi Rahmat, akhirnya ada yang mau tahu banget pendapat saya. Saya yakin nih sebenarnya kalau misalkan saya live gitu ya, 80% saya nggak tahu kalian notice apa nggak apa yang saya omongin, atau cuman kayak, Bang live sama Mbak ini dong, Bang live sama Mbak itu dong, Bang ya Allah salfok, Bang ya Allah. Tapi nggak apa-apa, ini live terakhir jadi kita bercanda aja ya, banyakin bercanda, jangan serius-serius amat kalau ini. Tapi buat orang-orang yang pengen tahu tentang apa yang lagi kita bahas, saya akan ngomong pendapat saya. Selera keren, selera jelek, ada apa enggak? Menurut saya, nggak ada. Camkan ini, oke? Mark my
I'm not gonna rephrase, but mark my words, oke? Nggak ada selera bagus, nggak ada selera keren. Nggak ada yang salah masalah selera. Not even ada yang salah masalah selera. Taste itu nggak ada yang salah. Tahu yang salah apa? Yang salah itu adalah proporsi. Oke? Yang salah itu adalah proporsi. Proporsi, gimana tahu caranya proporsi yang salah sama proporsi yang benar? Proporsi yang salah sama yang benar itu cuman kamu bisa tahu kalau kamu well informed sama uninformed. Oke? Kamu suka apa? Kamu suka musik apa? Kamu suka fashion apa? Kamu suka gaya arsitektur apa? Saya nih, misalkan, wah, saya suka model, let's say, modern minimalis dalam arsitektur, interior misalkan. Oh, modern minimalis saya sukanya. Menurut saya, desain yang kriwil-kriwil itu, desain yang American Classic itu, wow, it's a bad idea banget ya. Aduh, zaman kolonial kali lo ngedesain jam hari gini, bro. Terus tiba-tiba saya pernah ke suatu rumah, saya ngelihat desain American Classic-nya, ya Allah, kok ini bagus banget desain American Classic-nya. Yang kedua, desain kriwil-kriwil, barok, atau desain kriwil-kriwil ala-ala Prancis untuk interior, gitu ya. Ketika di Paris, gedung-gedung dan ornamen yang ada di sana benar-benar aja. Nggak ada masalah. Terus saya berpikir, sebenarnya ada selera bagus, ada selera nggak bagus. Apakah berhak saya ngatain orang yang nggak suka, misalkan, let's say, modern minimalis? Apakah saya berhak untuk ngomongin orang bahwa orang yang nggak suka sama seperti apa yang saya suka, saya bilang selera mereka jelek? No, saya nggak berhak untuk ngomong kayak gitu. Termasuk buat orang-orang yang sering ngejudge selera orang lain bahwa kayak, katro, gitu, lo nggak keren, gitu. Nggak berhak, gitu. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya? Itu tadi saya bilang. Yang salah adalah proporsi. Setiap hal itu punya proporsi. Saya suka pakai baju kayak begini. Udah rame nih ya, gitu. Bawahnya saya harus tahu proporsi celana seperti apa yang pas untuk pakai baju kayak begini. Misalkan sininya udah rame, bawahnya saya ramein lagi, jadi nggak ends. Gitu. Ngomongin masalah fashion, oke? Kamu harus tahu muka kamu tuh proporsi, oke? Kamu harus tahu warna kulit kamu ini ada ya ada cocok-cocokannya, gitu. Bentuk shape badan kamu ini proporsi, ya kan? Kamu harus tahu yang cocok itu seperti apa. Apakah kayak orang gendut semuanya atau orang kurus enak cocok pakai baju apa aja? Enggak gitu juga. Saya punya temen yang gendut pakai baju yang keren aja karena dia tahu proporsi. Gimana caranya kamu punya selera bagus? Kamu tahu proporsi, kamu well informed. Oke? Kamu well informed. Bang, kemudian selera bagus bisa dibeli atau enggak? Bisa. Selera bagus bisa dibeli. Pakai apa? Gampang, pakai uang mungkin. Ada orang yang bilang, you cannot buy class. You cannot buy style. Ya salah ketemu mentor aja. Gitu. Saya selalu bilang gitu, orang-orang yang gayanya jelek gitu, lu ketemu gue dah. Gitu. Gue buat keren. Bercanda. Maksud saya, tapi maksud saya, gini, dia ketemu circle yang tepat, dia ketemu mentor yang benar, dia akan kasih tahu hal yang benar. Ingat, uang itu bisa beli knowledge masalahnya. Nah, knowledge itu bisa beli selera. Tadinya orang yang nggak punya selera bagus, karena dia punya uang yang cukup, dia hangout sama orang-orang yang benar, dia punya knowledge yang benar, akhirnya dia punya selera yang bagus. Gitu. Jadi, adakah selera jelek sama, adakah selera yang salah? Nggak ada selera yang salah. Selera musik salah? Nggak ada. Nggak ada selera musik yang salah. Saya selalu bilang, kayak misalkan, ada musik psychedelic rock, yang gitulah. Ibaratnya kayak yang ini musik zaman sekarang tuh folk psychedelic, apa yang cuman lu sama geng lu doang yang tahu. Geng lu juga cuma 2 orang. Lu sama orang aneh lainnya gitu. Ini musik keren, bro. Gitu. Terus tiba-tiba kamu mau ngatain musik kayak yang, aduh, lu dengerin apa? Lu dengerin dangdut. Sorry nih, musik dangdut itu yang jelek
musiknya atau kebanyakan pelakunya. Nah, itu harus kamu bedain. Karena saya pernah dengerin keroncong yang keren, saya pernah dengerin dangdut yang keren. Em, Balik lagi, segala sesuatu ketika setiap shape itu dibuat dengan knowledge yang tepat, dengan proporsi yang tepat, maka semuanya jadi keren. Semuanya jadi keren. Apapun itu. Apapun itu. Apapun itu. Jadi, ibaratnya, kamu suka apa? Nggak usah terpengaruh sama orang. Ada circle gaul itu bilangnya, yang keren nih ini. Tapi yang gue suka ini. Kamu tahu knowledge-nya. Kayak tadi Mbak Nia bilang, Mbak Nia atau Mbak Novi yang bilang, asal lu tahu roots-nya gitu ya. Kenapa lu suka hal itu? Go ahead, bro. I mean, don't be shy. Nggak usah ngerasa terintimidasi akan orang lain karena selera kamu berbeda. Yang penting kamu tahu esensinya. Ada knowledge yang kamu paham. Kenapa kamu suka di situ? Karena balik lagi, yang tadi saya bilang, keren itu, selera itu nggak ada yang salah. Jadi kalau kamu dibilang seleranya jelek, nah orang yang bilang bagus itu, tanya aja, sorry bro, emang yang bagus kayak gimana? Kayak gue, yang ngomong siapa bro? Gitu. Yang sudah mensahihkan bahwa selera lo bagus itu siapa bro? Gitu. Itu kamu harus tanya sama dia. Bener ya? Ini ya, Pak Bagas sama Mbak Opit ya? Iya, itu. Jadi kalau ada orang yang bilang taste lo jelek, lo mesti kayak gimana? Pertama, santai aja, bodo amat, tanya balik sama dia, yang bagus itu kayak gimana? Gitu. Terus kalau dia bilang, yang bagus kayak gue, sorry, yang bilang selera lu bagus siapa? Emak lu, atau bapak lu, atau maksudnya siapa yang, lembaga apa yang kemudian sudah mensahihkan diri lo bahwa lo punya selera yang lebih bagus daripada gue? Nggak ada yang salah mengenai selera, oke? Itu nomor satu yang kalian harus tahu. Nggak ada yang salah mengenai selera, apapun itu. Musik, fashion, interior, apapun itulah selera. Mau selera makanan kayak, yang penting kamu knowledgeable, yang penting kamu tahu dengan jelas, kamu bikin dengan knowledge kamu, karena ketika kamu tahu knowledge, kamu tahu proporsi. Ketika kamu tahu proporsi, kamu nggak berlebihan. Ketika kamu nggak berlebihan, kamu akan tahu taraf yang pas untuk ngedeliver idenya. Jadi jangan pernah terintimidasi sama orang yang berpikir bahwa selera gue lebih keren daripada lu. Kagak ada itu. Itu kagak ada. Bener dah. Gue orang yang paling gemes gitu loh sama orang-orang yang ngerasa bahwa kayak, lo harus dengerin musik ini. Gue pengen nyelamatin selera musik lo. Aduh men, aduh. Aduh. Mau kemana itu orang-orang kayak gitu? Oke. Gimana caranya bisa dapat taste yang keren? Dalam hal apapun ya, in general. Oke, gimana caranya bisa punya taste yang keren? Gampang. Kamu suka apa? Kamu suka apa? Kamu suka musik? Musik seperti apa? Kerucutin lagi. Musik jazz. Musik apa? Musik dangdut. Musik apa? Musik metal. Musik rock. Musik genre yang belum ada. Kamu dan Tuhan atau semut doang yang tahu. Kamu suka apa? Semua hal di dunia ini yang kamu suka, there's nothing new under the sun. Semuanya udah ada. Kamu tinggal pelajarin. Minimal 5 buku, 5 sumber. 5 sumber kamu pelajarin. Nggak ada, bang, dapat dari mana? Well, ya, saya dapat dari Bill Gates aja sih, gitu. Ya, perihal dari apapun kontroversi yang ada sama beliau, saya termasuk penggemar beliau akan yang namanya edukasi, gitu ya. Bill Gates itu bisa ngomong banyak hal lebih daripada kamu tentang suatu ide yang kamu pikir kamu lebih menguasai daripada dia. Kenapa? Setiap dia baca buku tentang sesuatu, dia baca dari 5 sumber yang berbeda. Makanya dia punya pengetahuan luas, gitu. Jadi ketika kamu seorang pembuat pensil, dia bisa ngomong banyak hal tentang pensil ini, gitu. Karena apa? Pengetahuannya dia luas. Dia baca dari 5 sumber. Cara mendapatkan taste yang bagus, gampang. Baca buku, 5 buku hal yang kamu suka. Kamu suka bikin pensil, kamu baca literasi tentang pensil-pensil yang bagus dari 5 orang 5 orang yang terbaik.
Karena apa? Ketika kamu baca buku, ketika kamu kasih diri kamu waktu untuk mempelajari kisah hidup seseorang, itu kamu merangkum 25 tahun pengalamannya dia dalam sesuatu dalam hanya waktu beberapa hari aja gitu. Jadi baca buku. Chef, kamu suka masak? Oke? Selera kamu nggak high end, nggak apa-apa. Kamu sukanya apa? Masak nasi goreng? Nggak apa-apa. Belajar banyak kuliner nasional kita yang yang fusion. Mungkin kamu mau bikin nasi goreng disuntik saripati timun yang cuman kamu doang yang bisa bikin, nggak apa-apa. Belajar dari 5 orang yang top notch menurut kamu gitu. Dan sesimpel itu untuk mendapatkan selera yang baik, untuk mendapatkan selera yang bagus, sesimpel itu. Kamu punya ilmu, selera kamu nanti bagus sendirinya gitu. Tapi ketika kamu tidak berilmu, nah itu yang bermasalah. Aduh, sorry. Jatuh itu. Ketika kamu tidak berilmu, sorry. Ya. Ketika kamu tidak berilmu, itu yang bermasalah. Itu yang akhirnya ngebuat kamu nggak ngerti esensi gitu. Kamu ikut-ikutan gitu kan. Misalkan aja nih ya, fashion gitu. Wah, grup itu lagi pakai off-white atau lagi pakai Supreme gitu. Gue pakai head to toe semua. Wah, off-white berjalan misalkan, kesiram off-white gitu. Nggak ngerti proporsi kan? Salah semua jadinya. Karena apa? Karena kamu nggak ngerti proporsi gitu. Tabrak lari apa segala macam gitu. Sekarang lagi zaman apa? Desain. Tipe rumah milenial. Minimalis aja minimalis gitu. Ngerti nggak esensi minimalis apa? Gitu. Wah, akhirnya rumahnya gede, minimalis gitu. Yang penting minimal, tapi form follow functionnya nggak ada gitu. Jadi kayak yang loh. Ini kok buka pintu kamar, buka pintu ruang tamu langsung WC. Kok nggak enak gitu loh. Kok langsung nggak enak? Karena apa? Karena nggak knowledgeable. Gitu. Balik lagi, uang bisa ngebeli knowledge. Jadi make sure kamu pilih mentor yang tepat. Ya begitu. Jadi itulah. Gitu. Nah, kenapa saya selalu menolak untuk ngomongin masalah, Bang, kasih referensi lo dong Bang, taste lo apa sih Bang? Gitu. Karena saya nggak mau gitu. Kenapa gitu? Nanti kamu ngikutin seolah-olah apa yang saya omongin ini tuh udah pasti bener. Apa yang saya pakai, merek baju yang saya pakai sekarang. Ini adalah merek baju yang kayak gue pakai baju itu aja deh. Kenapa? Karena itu adalah selera yang menurut gue, kalau Bang Junot pakai itu berarti itu keren. Enggak bro, enggak. Mungkin apa yang lo pakai itu juga keren sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa saya jarang untuk ngomongin buku yang saya baca, brand yang saya pakai, apa segala macam gitu. Karena saya pengen kalian kulik brand kalian sendiri, musik kalian sendiri, terus udah kayak gitu. Apapun lah gitu. Yang kalian suka, kulik aja gitu. Intinya tuh cuman ngulik kok gitu. Karena apa? Nggak ada selera yang salah, bos. Lu mau, nggak usah takut, udah. Nggak usah takut. Gue yang akan jadi pengacara lu nanti. Kalau misalkan lu udah belajar, lu knowledgeable, terus ada yang bilang, circle mana gitu, terus ada orang yang ngecengin lu gitu, kayak yang aduh selera lu kayak kurang banget deh bro, lu kurang culture deh, kurang culture. Ntar saya ngebela kamu, saya bakal ngebela kamu. Tunjukin sama saya mana orang yang suka ngerasa musiknya paling oke, atau ngerasa fashionnya paling nyampe, atau ngerasa yang paling gue anak paling nyampe se-Indonesia atau semana gitu. Kasih tahu saya, nanti saya akan bela kamu gitu. Jadi iya itu gitu. Jadi adakah taste jelek, adakah taste bagus? Nggak ada taste yang jelek, nggak ada taste yang bagus. Yang ada cuman lu nggak inform aja sih, uninformed. Beneran deh, cuman ada uninformed doang. Nggak ada taste yang salah. Mau gaya kamu preppy, mau musik kamu seperti apa, mau kamu dengerin hal-hal yang seperti apa, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang salah sama sekali. Jadi don't worry,
Don't worry. You're good. Okay? So, teman-teman, mudah-mudahan sedikit membantu. Saya yakin setiap live ini nggak punya, maksudnya ada hal-hal yang kayak kurang. Tapi mudah-mudahan point of view yang kita bicarakan selama ini bisa sedikit membantu kalian. Bilang sama saya kalau misalkan kalian pengen live ini berlanjut, ini live terakhir season ini, boleh mention saya, boleh DM saya. Kenapa kamu pengen live ini tetap terus ada? Boleh. Boleh. Saya selalu senang ngobrol sama teman-teman. Saya selalu senang teman-teman terus berkumpul di sini untuk membahas topik-topik yang agak mikir, dan mungkin kalian suka, kalau yang nggak peduli itu suka kayak yang topik kayak gini, aduh berat, males, ngapain sih diomongin gitu. Tapi kalian tetap berkumpul di sini. Ada 426 orang. Itu kalau dikumpulin di dalam satu ruangan, ada 435 orang, itu saya bisa bangga. Kenapa? Karena gila, engagement level kalian tinggi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak, kurang entertaining buat dibahas, kurang ngegosip gitu. Tapi ya, oke, saya senang. Terima kasih. Kalian bisa taruh di kitabisa.com/berbagi-kultur. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan soon season keduanya. Oke, mudah-mudahan soon season keduanya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa untuk tetap makan sehat dan jaga kesehatan intinya. Oke? Love you. Peace out. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.